Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31-39. Judul renungan kita pada hari ini adalah Setia Sampai Akhir. Saya sungguh tidak menyangka bahwa layanan ibadah rumah pada Sabtu sore itu menjadi layanan yang terakhir, terkhusus bagi Pak Muji yang mengalami sakit kronis selama bertahun-tahun. 4 hari berselang Pak Muji meninggal dunia setelah kesehatannya menurun drastis. Namun percakapan di sela-sela layanan ibadah masih saya ingat dengan baik. Pokoknya apapun yang terjadi saya akan mengiring Tuhan Yesus. Saya ingin menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan, Pak. Ujarnya tanpa ada keraguan. Ucapan yang membuat saya bersyukur. Bahkan merasa dikuatkan jika melihat kondisi orang tersebut yang mengalami pergumulan berat atas sakitnya. Nas renungan hari ini menyebutkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Entahkah penindasan, penganiayaan, sehingga bahaya kelaparan dan pedang. Itulah spirit pemenang yang Allah hendak tanamkan dalam diri setiap orang percaya. Kunci dari kehidupan yang luar biasa semacam ini terletak pada keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Sebagaimana namanya disebut Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Orang percaya semacam inilah yang akan disebut lebih daripada orang-orang yang menang. Seberat apapun pergumulan kita, semuanya itu hanyalah sementara. Kelak ketika hidup kita berakhir di dunia, kita meyakini ada janji itu kekal yang akan kita alami dalam kerajaan surga. Jadi mari kita terus kuatkan iman dan jaga kesetiaan kita sampai akhir hayat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesetiaan diperlukan dalam mengiringkan akan Kristus sampai akhir hayat. Oke, mari kita mempelajari istilah lebih dari pemenang dalam konteks kitab Roma ini seperti apa gitu ya. Di dalam Roma 8 ayat 31-39 dikatakan gini ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menghukum orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, alasan mengapa kita tidak perlu takut ya. Saudara, saya ulangi ayat 31 ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Statement ini diucapkan bukan ketika Paulus ada di atas angin ya. Maksudnya kan bisa saja ketika orang di atas angin ngomong, Allah ada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Wah, kalau ada di atas angin, gampang ngomong kayak gitu ya. Tetapi hal ini justru diucapkan ketika Paulus menanggung segala penderitaan fisik yang diakibatkan oleh Injil. Bagaimana mungkin ketika seseorang berada dalam penderitaan fisik, tetapi bisa ngomong, jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Statement ini isinya juga bukan bersifat menantang ya. Menantang pihak-pihak yang ngomong, ayo, ini sekarang Allah di pihakku ya. Ayo, lawan aku, coba. Yang hancur siapa? Aku atau kamu? Waduh, wah, seperti itu ya. Bukan. Tujuannya bukan untuk menantang. Nah, terus kalau bukan tujuannya untuk menantang, terus memang statement ini bukan diucapkan pada saat Paulus ada di atas angin, terus konteksnya apa? Arti daripada statement ini adalah gini ya. Sekalipun ada berbagai pihak yang melawan kekristenan, tapi iman kita kepada Yesus itu tidak akan goyah. Sebab Tuhan sendiri yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan di tengah godaan dunia ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Arti statement daripada jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Ini adalah sekalipun
ada berbagai macam pihak yang melawan kekristenan, against. Siapa yang melawan kita ya? Against kekristenan, Christianity. Tetapi iman kepada Yesus tak akan goyah. Kenapa kok bisa tak akan goyah? Karena Tuhan sendiri yang memberikan kita kekuatan untuk bertahan di tengah godaan dunia ini. Nah, coba kita lihat ya. Kita akan memiliki konsep gini ya. Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Nah, apa hubungannya konsep ini dengan statement yang sedang kita bahas, yaitu jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Hubungannya gini ya, jikalau dia itu pencipta bumi yang kita tinggali ini, dan dia itu mengasihi kita, maka pihak siapa yang lebih besar daripada pencipta langit dan bumi, serta alam semesta ini? Jawabannya tidak ada. Kalau misalkan tidak ada pihak yang lebih besar daripada dia yang menciptakan langit dan bumi ini, maka kondisi kita tuh aman kalau kita berada di sisinya. Masuk akal ya? Misalkan gini, kalau Anda berada dalam suatu kerajaan X, di mana rajanya kerajaan X ini, itu adalah hoping saudara, teman saudara. Lah, selama Anda tinggal di dalam wilayah kerajaan X, Anda aman bukan? Dan di dunia ini misalkan, tidak ada satupun kerajaan yang bisa mengalahkan kerajaan X. Karena kerajaan X itu yang paling besar di antara semua kerajaan. Jikalau demikian, maka penguasa atau kekuasaan kerajaan X ini memberikan rasa aman bagi kehidupan Anda, dimanapun Anda berada. Betul ya? Nah, itu yang terjadi sama Tuhan kita. Jika Allah di pihak kita, Allah, sang pencipta langit dan bumi ini loh, yang tidak ada satu pun yang lebih besar daripada dia, itu ada di pihak kita, maka siapa yang dapat melawan kita? Begitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mengapa disebut sebagai kasih yang terbesar? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Apa sih bukti dari Tuhan itu peduli dan mencintai kita? Buktinya itu apa? Apakah buktinya itu tetap memelihara kehidupan kita itu dengan baik? Misalnya ya, kita saat ini mengalami pekerjaan yang baik, relasi dengan keluarga itu baik saja, baik-baik saja. Memiliki rekan bisnis yang oke punya, memiliki kesehatan yang baik. Saudara, saya katakan semuanya itu benar. Bahwa Tuhan memang dalam pengertian tertentu membuktikan kasihnya, cintanya, rasa pedulinya terhadap kita, itu dengan memelihara kehidupan kita. Tetapi itu bukan yang utama. Kenapa kok bukan yang utama? Yang terutama adalah yang tertulis dalam ayat 32. Yaitu Allah Bapa merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menanggung segala keberdosaan kita di kayu salib. Itu adalah bentuk kasih yang paling besar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak pernah berubah. Kalau ditanya lagi ya, dikritisi lagi ya. Kenapa ketika Allah itu merelakan anak yang tunggal mati bagi kita untuk menebus keberdosaan kita, itu dikatakan sebagai kasih yang terbesar? Jawabannya adalah karena Tuhan tidak berutang apapun kepada kita, sehingga dia itu harus menyerahkan nyawanya bagi kita. Tapi toh dia pun tetap menyerahkan nyawanya bagi kita. Betul ya? Atau untuk lebih mudahnya gini, hal terbesar apa yang bisa dikorbankan seseorang untuk menyatakan kasihnya atau cintanya kepada seseorang, kecuali dari miliknya yang paling berharga, yakni nyawanya sendiri. Perhatikan kalimat ini baik-baik ya. Hal terbesar apa yang bisa dikorbankan oleh seseorang untuk menyatakan kasihnya atau cintanya kepada seseorang, kecuali miliknya sendiri yang paling berharga, yaitu apa? Nyawanya. Tidak ada satupun kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang mengorbankan nyawanya untuk para sahabatnya. Mengerti ya? Itu adalah alasan kenapa kok kematian Yesus di kayu salib itu adalah penyataan kasih
yang paling besar yang bisa kita terima. Sekarang kalau misalkan dia itu sudah ya, memberikan kasih yang besar, yang luar biasa itu. Ayat 32b mengatakan, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Wong nyawanya saja sudah diserahkan, sudah dikorbankan. Masakan yang lebih kecil daripada itu tidak dikaruniakan bagi kita. Gampangannya seperti itu ya. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang mendakwa, menghukum itu ya. Ayat, tidak ada. Jawabannya tidak ada. Ini kalimat retoris si Paulus ngomong, apakah Allah yang membenarkan mereka? Oh, Allah ini membenarkan, kan nggak mungkin menggugat. Satu ya. Yang kedua, siapakah yang akan menghukum mereka? Ya toh? Kenapa kok tiba-tiba ada kata hukuman? Ya karena mereka kan statusnya orang berdosa. Kemudian Paulus ngomong gini, apakah Kristus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela kita? Berarti tidak mungkin kan? Kalau misalkan Kristus itu mau menghukum kita, buat apa dia rela mati untuk menebus kita? Itu kan suatu hal yang kontradiksi. Nah, ayat 33 ayat 34 ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada pihak penguasa yang akan mempermasalahkan status kita, yang adalah orang berdosa di hadapan Allah. Karena Allah sendirilah yang menginisiatif pekerjaan keselamatan di dalam Yesus. Tak ada pihak yang akan menghukum, tak ada pihak yang mendakwa kita. Itu sebabnya, jikalau Allah di pihak kita, sekali lagi, siapakah lawan kita? Gitu ya. Nah ini sebuah ikatan yang tak terpisahkan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus bertanya lagi, penindasankah? Atau kesesakankah? Atau penganiayaankah? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Nah seperti ada tertulis, oleh karena karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Nah ini membuat kita bertanya-tanya ya. Berarti ketika seseorang mengikut Kristus, ada banyak bahaya atau pertentangan atau gejolak yang mungkin terjadi dalam diri orang tersebut. Karena ayat 36 jelas sekali mengatakan, oleh karena engkau, bukan yang lain ya, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Jelas. Contohnya gini ya, ketika seorang dari keluarga yang non-Kristen bertobat, hambatannya adalah apa? Hambatan dari keluarga yang tidak rela anggota keluarganya pindah agama. Tidak rela. Karena apa? Karena mereka tuh takut menanggung malu akibat daripada perbuatan anggota keluarganya itu. Nah kalau pindah agama apa gini gitu, waduh mendingan kamu diusir. Nah diusir ini kan penderitaan. Atau bahkan sebelum diusir dianiaya dulu. Itu sebabnya ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini sudah jadi pengikut Kristus ya. Kita itu maksudnya para pengikut Kristus. Penindasan atau kesesakan dan penganiayaan, kalau orang yang sudah mengikut Kristus tidak mengalami penindasan, kesesakan dan penganiayaan, tidak mungkin isu ini diangkat. Fakta bahwa pada Paulus mengangkat isu ini ada banyak di dalam abad pertama terutama, justru karena orang itu mengaku imannya, percaya pada Yesus, maka orang itu akan mengalami kesesakan, penganiayaan, dan penindasan. Tapi itu tidak bisa memisahkan dari kasih Kristus. Yang kedua, ada cibiran dari pihak eksternal yang skeptis, yaitu mengolok-olok kita karena ya percaya pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara sains. Kok percaya sama Tuhan? Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara sains. Nah kalau tidak bisa dibuktikan secara sains, berarti kebenarannya diragukan. Itu bagi orang-orang yang skeptis. Saya mau menjawab singkat ya sama orang-orang yang mempunyai pandangan sendiri ya. Tidak semua kebenaran itu bisa dibuktikan dengan sains. Kok tahu? Ya contohnya gini ya. Misalkan ada orang ngomong saya mencintaimu atau saya mengasihimu gitu ya Tom. Saya suka terhadap kamu. Nah, masa pernyataan ini itu bisa dibuktikan di dalam laboratorium? Ya enggak bisa toh. Benar enggak? Apakah bisa dibuktikan kalau misalkan, setiap kali ya, ketika orang mengucapkan saya mengasihimu, itu
hormon-hormon tertentu itu nanti bergejolak. Itu bisa dites. Jadi kalau misalnya hormon tertentu tidak bergejolak, maka cintanya itu adalah cinta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hah? Masa sih kayak gitu? Nah kalau misalkan ada seperti itu ya, Anda selamanya tidak akan dapat pasangan, bener nggak? Gitu. Kalau misalkan ditanya ya, I love you, I need you, I like you gitu misalkan ya. Terus setelah itu kita ngomong, oh nggak percaya. Harus dibuktikan di lab dulu. Diperiksa detak jantungmu. Detak jantungnya dari 60-70 gitu, apa sampai 120 gitu. Waduh, gitu ya. Wah ini deg-degan atau apa? Apakah setiap deg-degan itu menyatakan rasa cinta? Ya belum tentu juga, benar nggak? Gitu. Jadi ada hal-hal tertentu di dalam dunia ini. Kita meyakini, kita menghidupi kebenarannya, tetapi tidak bisa dibuktikan dalam laboratorium. Jadi gini ya, justification bahwa kebenaran itu harus dibuktikan di dalam sains. Itu tuh menurutku absurd. Tidak cocok, tidak tepat. Ya. Hal yang ketiga. Hal berikutnya yang dapat dianggap gini ya. Kenapa kok mengalami bahaya maut sepanjang hari, mengalami ketelanjangan, bahaya atau pedang? Karena gini ya, pada saat itu ketika seorang mengaku sebagai Kristen, itu dianggap sebagai pemberontak negara. Karena apa? Memiliki golongan, membentuk golongan-golongan tertentu, di mana golongan-golongan tertentu ini mungkin dinilai, wah ini mau mengadakan riot atau pemberontakan. Sehingga dipandang oleh orang Romawi itu diperlakukan sebagai ancaman. Itulah sebabnya, oleh karena engkau, kami dalam bahaya sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelian. Nah, domba sembelian itu kan pasti ada pedang yang menyembelih ya. Ada bahaya yang senantiasa mengintai ketika seseorang itu menjadi pengikut Kristus. Saudara, ketika Anda menjadi pengikut Kristus, ada banyak orang yang tidak suka pada Anda. Ada banyak orang yang mungkin ya iri hati atau nggak suka lah sama kehidupan saudara. Dan ingin menjatuhkan kehidupan saudara melalui agama yang Anda peluk. Bisa juga dong? Bisa. Contoh misalkan Daniel itu ya. Daniel itu kan terkenal karena doa. Doa, suka berdoa, dia sukses. Dia terkenal saleh lah. Terus kemudian dia dijebak oleh apa namanya? Orang-orang dekatnya Darius, gitu ya. Raja Media Persia. Yang mengatakan gini, Raja Media Persia hendaklah mengeluarkan suatu titah bahwa jikalau dalam 30 hari ada orang yang memohon sesuatu selain daripada memohon kepada raja, maka orang itu harus dibunuh. Wah, gitu ya. Seolah-olah itu menyenangkan raja. Oh iya ya, aku ditinggikan, rajanya dihormati. Wah ya, dia tidak mikir. Kalau misalnya efek daripada peraturan itu yang sudah ditandatangani, itu ngefek terhadap orang yang paling dekatnya, yaitu Daniel juga. Dan kita tahu sama tahu akhir ceritanya seperti apa. Tuhan tetap melindungi orang-orang yang berpegang terhadap perintahnya. Gitu ya. Dan Daniel dilepaskan dari gua singa. Nah, kita bahas keterikatan yang sempurna. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih, nah ini ya, kita lebih dari pemenang, gitu ya. Semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara, apa sih sebenarnya itu? Pengertian lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara, kalau kita baca konteksnya tadi dari ayat 31 sampai 36. Satu, lebih daripada pemenang bukan ditujukan untuk orang-orang yang ada di atas angin. Ketika kita sudah, maksudnya mengalami kondisi yang nyaman, tenang, ya toh, nggak ada suatu ancaman apapun gitu ya. Kemudian kita mengatakan kita lebih dari pemenang, bukan kayak gitu. Konteks daripada lebih daripada pemenang sudah dijelaskan panjang lebar dari ayat 3 sampai 6, yaitu apa? Kondisi bangsa Israel yang tertindas. Tapi dalam kondisi yang tertindas kita tetap bisa mengatakan jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kenapa? Dialah yang memampukan kita untuk bertahan di tengah situasi yang mau menjelekkan orang kekristenan ini. Di dalam situasi yang sangat tidak kondusif bagi orang-orang Kristen. Seperti itu. Di tengah situasi yang tidak mengenakan itu, kita bisa lebih dari pemenang. Kenapa kok kita bisa lebih dari pemenang? Langsung saja ayat 39 jawab. Karena
Kita tidak ada yang dapat memisahkan kita dari apa? Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah kunci kita lebih dari pemenang. Saya ulangi ya. Yang jadi kunci kita mengalami lebih daripada pemenang itu adalah apa? Kasih Allah kepada kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita bound with love in Christ, itu artinya tidak ada yang dapat memisahkan ikatan-ikatan itu. Saudara, terikat di dalam Kristus, itu efeknya luar biasa. Anda berada dalam lindungan batu karang yang teguh, dan tidak ada satu ombak pun yang dapat menghancurkan saudara. Karena batu karang yang kita miliki, itu jauh lebih besar dari kekuatan ombak yang pengen menghancurkan batu karang tersebut. Saya ulangi ya, batu karang yang kita miliki, itu jauh lebih besar kekuatannya daripada seluruh ombak atau semua ombak yang pengen menghancurkan kehidupan kita. Jadi, mengapa engkau lepas daripada batu karang? Berlindunglah di dalam batu karang. Karena seringkali ketika ada permasalahan, kita pengen lepas dari batu karang dan pengen mencari segala permasalahan dan solusi kita sendiri. Tapi hari ini firman Tuhan ngomong, tak ada yang dapat memisahkan. Selama engkau berada dalam batu karang itu, selama engkau berada dalam keterikatan yang sempurna itu, kasih Kristus yang sempurna itu, tidak ada satu orang pun yang bisa melukai saudara. Aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada kuasa di atas, di bawah, atau suatu makhluk apapun yang ada di dunia ini, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Sudahkah saudara memiliki kasih dalam Kristus? Apa implikasinya? Ketika saudara memiliki kasih dalam Kristus, diri kita akan bebas dari belenggu dosa. Dan dari yang terikat kepada dosa, berpindah menjadi terikat kepada Kristus. Jadi, mana yang saudara pilih? Tetap mau terikat terhadap dosa? Atau mulai sekarang mau belajar untuk terikat kepada Kristus? Tuhan Yesus memberkati.